November yang gerimis saat semua jalan menuju kamu. Malam itu hujan turun tanpa jeda, seolah ingin menyembunyikan semua suara yang tak sanggup manusia ucapkan. Di balik kaca jendela restoran kecil di sudut kota, Arga duduk sendirian menatap gelas kopi yang sejak 1 jam lalu tak pernah ia sentuh lagi. Bau tanah basah ciri khas setelah hujan bercampur lampu-lampu jalan yang menghiasi sudut kota, membuat kenangan yang selama ini ia hindari bermunculan satu persatu. Seseorang pernah duduk di hadapannya di kursi yang kini kosong. Seseorang yang dulu ia pikir akan ia genggam sampai puluhan tahun ke depan menemani masa hidupnya. Namanya Safa. Safa yang selalu tertawa dengan mata yang anggun. Safa yang selalu mengetuk meja 3 kali ketika gugup. Safa yang pernah berkata hubungan kita cuma butuh satu hal, sama-sama bertahan dalam kondisi apapun. Justru kalimat itulah yang akhirnya perlahan menghancurkan keduanya. Pertemuan mereka bukan sesuatu yang dramatis seperti di film-film FTV. Tidak ada tabrakan di trotoar, tidak ada buku jatuh yang dipungut bersamaan. Hanya 2 orang dewasa yang kebetulan terluka pada waktu yang bersamaan. Arga baru keluar dari hubungan panjang yang melelahkan. Safa sedang mencoba berdamai dengan rasa takut dicintai terlalu dalam. Pertemuan mereka seperti jeda yang tak terencana. Obrolan tentang cuaca berubah menjadi cerita tentang luka. Dan dari luka mereka menemukan ruang kecil bernama kita. Hari-hari mereka sederhana sekali. Bangun pagi saling mengirim pesan, pulang kerja bertukar cerita, akhir pekan mencoba resep yang selalu gagal di dapur kecil Safa. Tidak ada momen megah, tetapi setiap kesederhanaan itu membuat Arga merasa nyaman berada di dekat Safa. Hingga suatu hari hubungan yang awalnya ringan berubah menjadi retak di tengah jalan. Safa mulai menjaga jarak, Arga mulai menuntut kepastian. Safa butuh waktu, sementara Arga butuh kepastian. 2 hal yang tidak bisa hidup berdampingan. Aku gak mau nyakitin kamu, kata Safa pelan suatu malam. Kamu justru nyakitin dengan menjauh, jawab Arga. Dan inilah awal dari pertengkaran-pertengkaran kecil yang makin lama semakin sering. Yang paling menyakitkan bukan pertengkarannya, melainkan kesunyian setelahnya. Suatu malam Arga datang ke apartemen Safa untuk mengajak bicara, berharap semua bisa kembali seperti dulu, atau setidaknya menemukan titik tengah. Tapi Safa berdiri dengan wajah lelah yang bahkan tidak bisa disembunyikan. Kita nggak lagi saling mendengarkan, ga? Kita bisa memperbaiki, balas Arga cepat. Safa menggeleng, kali ini lebih pelan. Kita berdua capek, dan kalau diterusin kita cuma bakal saling menyakiti lebih jauh. Jadi ini maumu, suara Arga pecah. Ini bukan mauku, tapi mungkin ini paling manusiawi, jawab Safa, menahan air matanya yang akhirnya jatuh juga. Disitulah hubungan mereka berakhir, bukan karena tidak saling mencintai, tapi karena terlalu banyak rasa takut yang tak sempat mereka bicarakan. Sudah beberapa bulan berlalu, Arga bekerja lebih keras dari biasanya, pulang lebih malam, dan mengisi hidup dengan hal-hal lain yang tidak pernah benar-benar menggantikan apapun. Ia mencoba berkencan lagi, tetapi setiap tawa perempuan lain terasa seperti gema yang hambar. Safa tidak pernah muncul lagi, tidak di jalan, tidak di media sosial, tidak di tempat-tempat yang dulu mereka kunjungi bersama. Seolah Safa sengaja menghilang dari seluruh peta luka yang mereka ciptakan. Hingga malam itu di restoran kecil, tempat kencan pertama mereka, Arga kembali duduk sendirian. Sebuah kebiasaan yang ia lakukan setiap hujan turun. Ia tidak menunggu, ia hanya membiasakan diri menerima. Namun ketika pintu restoran terbuka, Arga refleks menoleh. Angin malam masuk membawa aroma hujan yang samar. Dan di sana berdiri dengan payung biru muda yang ia kenal betul. Safa menatap dengan ragu-ragu, seolah dunia berhenti sepersekian detik, seolah hujan pun menahan napasnya. Safa mendekat, langkahnya sangat pelan. Arga berdiri, bingung apakah ia harus marah, memeluk, atau sekedar untuk tersenyum. Boleh duduk, tanya Safa dengan suaranya yang serak.
Arga mengangguk pelan. Keheningan panjang tercipta. Hanya ada suara hujan di luar dan detak jantung masing-masing yang berusaha untuk stabil. Arga, aku pergi waktu itu bukan karena enggak sayang. Arga menatapnya. Tapi karena aku takut hubungan ini akan berakhir seperti hubungan yang dulu-dulu. Aku takut kehilangan kamu sampai aku akhirnya memilih kehilangan kamu. Arga menarik nafas panjang. Kita sama-sama takut, Fah. Bedanya kamu memilih pergi, aku memilih untuk bertahan. Safa menunduk, air matanya kembali jatuh. Aku datang bukan untuk minta kita balik. Aku cuma pengen bilang terima kasih karena kamu pernah menjadi rumah yang aku butuhin. Dan itulah yang paling menusuk hati Arga malam itu. Kejujuran yang datang terlambat tapi tetap terasa benar. Arga mengangguk pelan, menahan sesuatu yang mendesak keluar dari dadanya. Safa, kalau suatu hari kamu siap dan jalannya membawa kamu kembali ke sini, suara Arga melemah. Aku masih di kota ini, Fah. Safa tersenyum tipis, senyum yang menyakitkan sekaligus menghangatkan. Sampai saat itu datang, jaga dirimu, Ga. Safa lalu berdiri menatap Arga untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Dan seperti pertama kali mereka bertemu, pintu restoran kembali terbuka. Angin malam membawa aroma hujan yang sama. Arga tidak mengejar. Ia hanya duduk menatap gelas kopi yang kini hambar sambil berharap bahwa mungkin, hanya mungkin, semua jalan suatu hari nanti akan kembali mengarah pada satu titik, pada seseorang yang bernama Safa.